Oke, bilang kalau mereka satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah presentasi yang memiliki judul Otonomi Khusus Papua, Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kelompok 4 sendiri anggotanya yaitu pertama ada Salsabila Aisyah Wijaya, Aisyah Tri, Rosita, Bella Amanda, Mas Diah Ayu, Sri Rahmawati, dan saya sendiri Aji Rendanta, dan Muhammad Sena Aristama. Baik, selanjutnya masalah yang kami angkat yaitu mengenai Otsus Papua. Pemerintah akan tingkatkan dana khusus dan ditambah provinsi. Pengamat, untuk apa ada Otsus kalau ada kekerasan? Di sini terdapat link sebagai sumber referensi yang kami ambil. Dan berikut adalah video yang kami ambil berkaitan dengan kasus yang akan kami angkat. Menghadapi situasi Papua pada umumnya, mulai sekarang pemerintahan Presiden Jokowi yang kedua ini, periode kedua ini, kita menegaskan bahwa pembangunan di Papua itu dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan. Pendekatan kesejahteraan. Kita pertama sudah menyiapkan Perpres yang sekarang sedang dipelajari agar pembangunan di Papua itu betul-betul dirasakan oleh rakyatnya. Karena dana untuk Papua itu besar sekali, tapi dikorupsi oleh elit-elitnya di sana. Rakyatnya enggak kebagian. Nah, kita sekarang atur bagaimana nih caranya, gitu. Nah, dalam pendekatan kesejahteraan itu dalam waktu dekat ini sekarang pemerintah sedang menyiapkan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ya, yang mencakup dua hal. Satu, pembesaran atau perpanjangan pemberian dana otsus dan dibesarkan dari 2% menjadi 2,25%. Itu revisi undang-undang dalam waktu yang dekat ini. Kemudian yang kedua, pemekaran Papua itu agar yang ngurus lebih banyak, lebih teratur, nanti akan dilakukan pemekaran yang semuanya ini akan nantinya mulai digarap secepatnya sesuai dengan prosedur-prosedur perundang-undangan yang kita siapkan. Tujuan itu semua itu nantinya adalah kesejahteraan bagi orang asli Papua, OAP istilahnya. Nah, nanti kita sudah punya banyak nih yang akan kerja. Ada TNI, ada kementerian-kementerian, ada lobby Papua nih, MPR for Papua itu yang nanti juga ikut membantu, MPR juga memantau, DPR memantau, Kementerian Dalam Negeri juga mengorganisasikan pemerintahannya dan sebagainya. Itu sikap pemerintah, kebijakan umum pemerintah. Sekarang soal gakumnya, penegakan hukum terhadap kasus ini, saya persilakan Bapak Wakapolri, Bapak Gatot Edi. Selanjutnya penyebab masalah. Yang pertama, Otsus tidak dijalankan sesuai dengan semestinya. Yang kedua, dana Otsus yang besar dikorupsi oleh para elit di Papua. Dan yang ketiga, masyarakat
Majelis Rakyat Papua atau MRP Provinsi Papua dan Papua Barat merasa dibungkam karena tidak dilibatkan dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut. Implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tidak bisa dilaksanakan karena dibenturkan dengan undang-undang yang sektoral. Akibatnya, 4 bidang prioritas dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur, tidak bisa dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat Papua. Juru bicara Organisasi Papua Merdeka atau OPM mencurigai upaya pemerintah sebagai upaya untuk mendatangkan semakin banyak orang dari luar Papua untuk mengambil hak-hak tanah dan kekayaan orang asli Papua. Masih banyak kekerasan yang terjadi di Papua. Majelis Rakyat Papua merasa diberlakukan tidak adil karena tidak dilibatkan dalam rencana revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Indeks pembangunan manusia orang asli Papua yang lebih rendah dibandingkan pendatang, serta tingginya kasus korupsi dan belum terintegrasinya sejumlah program pemerintah. Selanjutnya ada solusi. Pemerintah seharusnya melibatkan Papua dalam segala bentuk keputusan yang menyangkut daerahnya, seperti DPR dan MPR yang mengkaji kembali undang-undang dengan melibatkan suara Papua, bukan hanya pemangku kepentingannya saja, dan menjalankan undang-undang yang telah sesuai agar mereka merasa adil dengan berjalannya undang-undang tersebut dan memberikan manfaat bagi warga Papua. Peraturan bahwa hak warga negara Indonesia telah diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengenai hak dan kewajiban harus ditegakkan. Pancasila sebagai ideologi negara harus dijunjung tinggi agar tercapainya keadilan dan kesejahteraan bukan hanya untuk pejabat namun untuk seluruh masyarakat Papua. Pemerintah juga harus transparan kepada masyarakat Papua mengenai aliran dana yang digunakan untuk otonomi daerah dan harus menindak tegas pejabat yang menyalahgunakan dana demi keuntungan pribadi. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari kasus ini adalah permasalahan otonomi yang ada di Papua merupakan permasalahan yang harus segera ditangani agar masyarakat Papua merasakan keadilan, yaitu dengan memperbaiki otonomi daerah yang ada di Papua dengan melibatkan warga Papua dalam membangun daerahnya. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam presentasi hari ini. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami membuka sesi pertanyaan melalui kolom komentar. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja isi kolom komentar di bawah. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.